kesempatan bagaimana dalam apa yang dipahami oleh siswa terkait dengan interaksi sosial tadi, ya. Nah, kalau secara konsepnya ya Bapak Ibu ya, itu mudah sebetulnya ya. Itu kalau interaksi sosial ya, itu ada hubungan ya, satu hubungan timbal balik ya antara individu dengan individu, ya, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan individu dengan kelompok gitu ya. Nah, itu konsep mudah ya. Kemudian Bapak Ibu bisa sampaikan dan siswa bisa mengembangkan ya, hubungan timbal balik antara individu dengan individu itu seperti apa contohnya ya. Kemudian individu dengan kelompok itu yang mana ya, kelompok dengan kelompok. Nah, ini nanti siswa menemukan sendiri ya, menemukan sendiri. Nah, kemudian masuk pada bentuk interaksi sosial karena ada dua ya, asosiatif, ada disasosiatif ya. Asosiatif itu yang mengarah pada integrasi ya, persatuan, misalnya kerjasama, asimilasi ya, akulturasi, yaitu yang asosiatif. Nah, yang disasosiatif itu yang mengarah pada perpecahan, ada persaingan ya, kemudian kontroversi, ada konflik. Nah, itu nanti juga Bapak Ibu tidak banyak-banyak menjelaskan teoritisnya gitu ya, tapi siswa diminta untuk menemukan ya, kira-kira contoh untuk yang kerjasama itu yang bagaimana ya. Siswa paham nggak kerjasama itu yang seperti apa ya. Kalau teorinya kerjasama itu ya satu usaha untuk melakukan hubungan bersama, usaha yang dilakukan bersama dengan tujuan mencapai tujuan bersama, kan begitu ya, itu kerjasama. Nah, untuk memberikan pemahaman tentang itu kan siswa berangkatnya dari contoh dulu gitu ya, bisa mengidentifikasi contoh-contoh kerjasama ya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ya, lingkungan masyarakat, itu yang bagaimana ya. Bapak Ibu bisa tahu jawaban siswa itu paham atau tidak, ini termasuk contoh kerjasama yang mana yang dipilih oleh siswa gitu ya. Nah, sehingga dari hasil itu Bapak Ibu bisa tahu, oh siswa saya sudah paham tentang konsep interaksi sosial ya, yang asosiatif ya, dengan memberikan contoh kerjasama ya dengan benar ya. Kemudian antara asimilasi dan akulturasi, nah ini biasanya terjadi apa Bapak Ibu? Salah penjelasan ya, salah persepsi ya, salah penjelasan Bapak Ibu. Jadi asimilasi, kalau asimilasi itu percampuran ya, dua atau lebih kebudayaan yang berbeda melebur jadi satu ya, jadi kebudayaan baru ya kan. Nah, ini budaya yang lama ini menjadi budaya baru, itu asimilasi. Kalau akulturasi ya, perpaduan dua budaya atau lebih yang berbeda tanpa menghilangkan budaya lamanya, itu akulturasi. Nah, sehingga berbeda ya. Nah, kadang siswa juga bingung ya, asimilasi itu yang seperti apa ya, akulturasi itu yang apa contohnya ya. Nah, tentu kan banyak sekali sebetulnya Bapak Ibu ya. Kalau yang asimilasi ya, apa Bapak Ibu contohnya asimilasi? Dan juga yang akulturasi apa? Akulturasi mungkin bisa dikatakan begini, dua kebudayaan berbeda tanpa menghilangkan budaya aslinya. Katakanlah mungkin budaya-budaya Hindu-Buddha dengan munculnya budaya-budaya Islam dari segi bangunan dan sebagainya, ada paduan di situ, ada paduan bentuk-bentuk relief bangunan masjid atau candi, tapi di situ ada walaupun masjid ya
Dok, walaupun masjid, tetapi ada paduan dari nilai seni Hindu Budanya. Atau mungkin bisa dikatakan begini, mungkin asimilasi. Warga negara Indonesia mungkin yang menikah dengan warga negara asing, begitu punya anak, bisakah dikatakan sebagai asimilasi? Artinya kan tanpa menghilangkan kebudayaan yang lamanya, tapi muncul kebudayaan baru, yaitu mohon maaf anaknya. Bisa diterjemahkan seperti itu apa enggak? Ya, ya kalau yang apa tadi Pak, budaya apa? Masjid tadi ya, masjid itu ada budaya Hindu Budanya, Islam gitu ya, itu termasuk akulturasi apa asimilasi tadi Pak? akulturasi tanpa menghilangkan budaya aslinya, tak? Ya, betul ya, kalau itu akulturasi ya, jadi tidak menghilangkan budaya yang lama. Contohnya Masjid Kudus ya Pak ya. Terus apa lagi Pak? Kalau mungkin katakanlah mungkin orang Jawa menikah dengan orang Padang. Nah, anaknya nanti akan menggunakan bahasa apa? Tentunya keduanya mungkin ada orang tuanya mengajarkan bisa bahasa Padang, mungkin bisa bahasa Jawa. Tetapi ya mungkin untuk budaya yang barunya mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Bisakah itu dikatakan seperti itu? Banyak tanpa menghilangkan dua budaya yang berbeda, mungkin latar belakangnya yang dari tadi Padang atau yang dari Jawa tadi. Tentunya orang tuanya nggak mungkin menghilangkan masing-masing budayanya, tapi mereka akan munculkan budaya yang baru. Mereka akan menggunakan bahasa, mungkin katakan bahasa Indonesia. Ini kan termasuk budaya baru. Bisa seperti itu apa enggak, Bu? Ya, kalau yang contoh kedua, ya contoh kedua misalnya dari perkawinan ya Pak ya, itu ya pernikahan antara dua budaya ya. Nah, beberapa sosiolog ya memandang bahwa itu termasuk asimilasi Pak, karena itu bertemunya dua budaya yang kemudian muncul budaya baru, budaya baru begitu ya. Kalau yang tadi ya, yang diakulturasi itu masih nampak begitu ya budaya, misalnya Padangnya ya. Nah itu sebetulnya tidak hanya di dalam bahasa saja gitu ya, lebih dalam lagi pada nilai-nilai dan aturan ya, norma yang dibawa oleh masing-masing budaya tadi. Nah jadi yang dibawa oleh orang Padang kemudian orang Jawa ketika bertemu tadi kan tidak memaksakan satu budayanya itu ada gitu ya, tetapi melebur jadi satu ya, melebur jadi satu. Ini kalau selama ini perkawinan dua budaya itu terjadinya asimilasi Pak, asimilasi. Jadi proses memang betul-betul menjadi budaya baru gitu, walaupun di situ Jawanya ya masih ada ya, kemudian Sundanya ya masih ada, tapi tadi budaya yang dikembangkan ya di lingkungan keluarga mereka itu ya budaya baru tadi gitu. Dengan memahami budaya yang lain ya, itu untuk menjadi kebudayaan yang baru gitu. Jadi memadukan, sebetulnya lebih memadukan gitu, Pak. Kalau dari seni musik bisa nggak Bu, musik? Yang namanya budaya kan bukan hanya tari-tarian saja, bukan hanya cara kita berpakaian. Musik juga bisa dikatakan akulturasi atau mungkin asimilasi nggak? Kalau musik, perpaduan dua musik. Ya, sekarang kan banyak lah tren-tren musik itu. Kalau di Jawa ada nama campur sari dan sebagainya. Atau musik-musik yang sekarang lagi ngetren untuk anak-anak muda itu yang dari Korea dan sebagainya. Sebagainya itu kan gabungan dari beberapa unsur ya. Ada yang tidak menghilangkan budaya aslinya, tapi ada juga yang menghasilkan budaya baru. Mungkin kalau musik yang di Jawa campur sari itu kan sebenarnya dua atau lebih ya, dari budaya, dari suara-suara musik, tapi menghasilkan yang namanya campur sari atau budaya musik-musik Korea yang sekarang lagi digandrungi sama anak-anak gitu. Sebenarnya kan perpaduan dari berbagai macam musik ya, sehingga memunculkan musik baru yang membuat
anak-anak itu lebih tertarik lagi. Nah, mungkin di sini kita bisa ciptakan juga, mungkin sebagai guru yang memberikan contoh bagaimana kita mengedukasi, memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk bisa menciptakan akulturasi ataupun asimilasi yang nantinya bisa berguna untuk orang banyak, dan tentunya nantinya harapannya bisa menjadi profit. Bisakah itu dari musik atau dan sebagainya bisa dikatakan akulturasi enggak, atau mungkin asimilasi enggak, sehingga ada muncul musik-musik baru? Ya, musik bisa Pak, misalnya ke asimilasi karena kalau kalau campur sari tadi ya, campur sari itu juga perpaduan ya Pak ya, perpaduan antara apa Pak? Kalau saya amati, mungkin teman-teman sini bisa lah, mungkin ada musik, ada di situ ada gendangnya, gendang kan mungkin dari dangdutnya kan, ada mungkin dari ada apa ya, yang dari tentunya dari alat-alat musik tradisional di Jawa lah kan, katakanlah apa sih namanya itu kan ada Pak. Kalau campur sari itu kan sebenarnya kayak asimilasi ya, tapi kan di sana untuk menandaskan bahwa itu asimilasi kan perpaduan dari musik apa jenis pentatonis dan diatonis menyatu ya, ini dari alat-alat musik kekinian berpadu dengan alat-alat musik tradisional gamelan melahirkan satu musik baru ya Pak. Kan pentatonis dan diatonis berpadu menjadi satu sehingga memunculkan warna musik baru. Nah itu kan itu asimilasi gitu kan. Memunculkan budaya baru ya Panjen ya. Ya. Kalau pemasaran seperti itu. Misalnya dangdut gitu ya Pak ya. Musik sampai dapat musik dangdut itu kan banyak dari budaya ya, Melayunya ada, kemudian apa lagi Pak? Vokalnya mungkin ada kan, Arabnya ada kan. Itu bisa masuk ya. Ada, nah itu. Termasuk tadi di Jawa kan ada itu apa yang gending-gending ya. Ya, menyatu jadi satu, namanya dangdut gitu. Tidak nampak lagi Melayu, maksudnya tidak tidak dominasi Melayu, tidak dominasi Arab gitu ya. Tapi ini menyatu gitu ya, ada Melayu, Arab, Indianya, itu namanya dangdut. Nah, itu asimilasi. Itu kalau dari musik ya. Kalau campur sari. Pak Faris suka campur sari juga ya. Nah, penikmat saja, penikmat mendengarkan, mengamati sedikit-sedikit. Kata Pak Sarwanto selalu selalu menyumbangkan suaranya ya Pak Sarwanto ya. Ya, itu Pak contohnya kalau dangdut ya itu kita bisa masukkan pada proses asimilasi karena di situ perpaduan antara budaya ya, ada Melayu, ada India, ada Arab, apalagi gitu ya, sehingga ketiga musik itu membentuk genre musik yang baru gitu ya. Nah, genre musik yang baru kalau misalnya ya campur sari, perpaduan musik ada keroncongnya ya, tapi kalau keroncong dengan campur sari nanti jadi satu musik apa Pak namanya? Itu baru asimilasi ya. Kalau keroncong aslinya kan dari apa mana ya? Portugis ya. Portugis lah. Keroncong Portugis mungkin itunya aslinya. Asal mulanya ya. Iya asal mulanya. Ya. Nah, ya mungkin itu kalau dipadukan ya ada musik Jawanya ya, keroncong Jawa ya. Nah, itu juga bisa masuknya ke asimilasi gitu. Intinya sebetulnya kalau proses asimilasi itu ya perpaduan dari dua atau lebih budaya yang memang membentuk ya genre musik yang baru gitu. Nah, itu untuk proses asimilasi. Tapi kalau untuk yang akulturasi tadi yang musik Korea tadi ya, K-pop tadi ya, dipadukan dengan campur sari gitu ya misalnya ya. Nah, itu perpaduan juga tapi tidak bisa menunjukkan genre musik lama gitu ya, yang itu adalah
itu hanya penggabungan atau perpaduan saja. Kalau seperti itu namanya akulturasi. Karena kan sekarang banyak kreasi anak-anak muda ya, apalagi kalau di musik TikTok gitu ya. Musik TikTok itu kan banyak kreasi yang dibangun ya oleh anak-anak muda itu dari perpaduan musik ya di berbagai negara ya, hingga akhirnya menimbulkan gaya musik yang baru gitu ya. Nah, tetapi banyaknya mereka tidak meninggalkan budaya atau genre musik yang lama gitu ya, yang lama. Jadi banyak yang sekarang ini dilakukan yaitu akulturasi ya, kalau tidak meninggalkan genre musik yang lama ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kayak misalnya JKT apa Pak? JKT48 gitu ya. Nah, itu tuh kan perpaduan K-pop ya dengan musik Indonesia ya. Nah, itu termasuk akulturasi ya, karena memang awalnya itu K-pop gitu ya. Nah, K-pop ya seperti itu, tapi dengan bentuk yang baru ya, bentuk yang baru. Nah, seperti yang digandrungi oleh anak-anak muda ya, apalagi siswa-siswa SMP itu seperti itu ya. Itu akulturasi. Oke. Kalau tadi Bu, kalau faktor perkawinan orang Indonesia dengan katakan dengan orang Belanda menghasilkan satu budaya, tahu dia punya keturunan. Apa itu akulturasi atau asimilasi, Bu? Anaknya itu bisa dikatakan akulturasi atau asimilasi. Dari yang latar belakangnya negaranya beda, budayanya beda, tapi menghasilkan satu budaya baru. Anaknya itu mau ikut Belanda atau ikut Indonesia? Nah, pasti itu boleh, Pak. Seperti apa? Ya. Oke. Ya, yang dikatakan akulturasi sama asimilasi bukan anaknya ya, Pak ya. Tapi kan muncul budayanya, artinya budaya itu akan diwariskan kepada anaknya itu kan, ya kan? Ya berarti kan budaya itu kan diwariskan kepada anaknya. Kalau mohon maaf, kalau seandainya tidak punya anak, berarti kan nggak ada budaya yang diwariskan, tidak ada akulturasi dan tidak muncul namanya asimilasi. Justru yang namanya anak itu yang akan mewarisi asimilasi atau akulturasinya, bukan begitu? Bukan, Pak. Jadi bukan anaknya yang mewarisi ya, Pak ya. Jadi begini, proses asimilasi ya, itu bisa terjadi ya di lingkup keluarga ya. Kemudian dan terjadinya itu bisa antar individu gitu ya. Jadi pencampuran dua budaya atau lebih tadi sebetulnya tidak hanya dilihat dari pewarisan gitu ya. Artinya kalau tadi Pak Enjen mengatakan bahwa kalau nggak punya anak berarti nggak ada warisan budaya begitu. Tidak seperti itu ya. Tetapi di sini yang namanya dua individu yang berbeda budaya ketika disatukan ya, ini pasti akan banyak nilai-nilai budaya baru gitu ya, hasil dari perpaduan tadi. Nah, ini sudah mulai ada proses asimilasi, Pak. Jadi tidak usah nunggu punya anak ya, proses asimilasi ini sudah terjadi ya. Jadi nilai-nilai baru yang tadinya muncul ya dari perkawinan ya, berbeda budaya tadi, nah itu melahirkan budaya baru. Jadi contohnya apa misalnya ya, contohnya budayanya Pak ya, nilai yang ditanamkan dalam keluarga itu gitu ya. Tadi kan kalau saya sampaikan ya di awal ya, bahwa norma ya, kalau katakanlah kita di dalam keluarga ini memiliki aturan keluarga ya, aturan atau norma yang kita bangun sendiri gitu ya. Nah, karena norma ini kan berdasarkan kesepakatan. Jadi proses pencampuran nilai atau norma ya di dalam keluarga tadi yang berasal dari dua budaya yang berbeda, ini karena memang ada kesepakatan nilai baru begitu ya. Nah, ini sudah asimilasi, sehingga
dalam pembentukan nilai baru ini tidak ada dari Belanda ya, Belandanya, kemudian dari Jawanya gitu, tapi melebur ya, jadi satu ya, Belanda Jawa jadi satu, ya itu nilai baru begitu ya kan. Kalau di dalam pertemuan dua budaya itu ya, yang mereka sama-sama sama-sama kuat budayanya ya, itu tentu tidak akan bisa ketika salah satu mengandalkan budayanya sendiri gitu ya, tidak akan bisa bersatu, apalagi kalau orang yang sudah menikah ya, tapi mereka bisa melahirkan budaya baru, nilai baru tadi ya, nilai baru yang dibawa dari nilai Belanda, nilai Jawa, nah itu kemudian menjadi nilai baru dalam keluarga itu ya. Seperti itu Pak Ejen ya. Jadi untuk penjelasan asimilasi ya, tadi kalau pemahamannya harus diwariskan ke anak ya, itu tidak begitu juga gitu ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan di awal ya, pertemuan dua budaya itu ketika memang ada proses penyatuan tadi ya. Kalau nggak punya anak bagaimana? Apakah terjadi asimilasi? Sudah terjadi gitu ya. Jadi pencampuran dua budaya tadi yang kemudian melahirkan budaya baru begitu. Ya, misalnya kalau di Belanda itu kan makannya misalnya tidak bisa nasi gitu ya kalau pagi ya. Kemudian kalau di Jawa nggak bisa kalau nggak nasi misalnya seperti itu. Kalau saya harus makan roti ya, sandwich misalnya, saya nggak kuat nggak kenyang misalnya. Nah maka itu dipadukan ya, jadi dua budaya itu tadi ya, dua kebiasaan tadi dipadukan menjadi nilai budaya baru ya. Jadi terus menyediakan ya nasi, menu yang berbeda dong, menciptakan menu baru ya intinya toh. Menu baru itu juga seperti itu ya, bisa yang bisa dinikmati oleh dua budaya tadi. Iya, betul. Ya. Dan banyak nilai-nilai yang lain ya Bapak Ibu yang berubah ya, Apalagi kalau lintas negara ya, wah itu proses penyatuannya luar biasa ya. Kecuali kalau salah satu sudah lama tinggal di salah satu negara itu, jadi sudah punya proses adaptasi ya di sana. Nah, kalau orang beda suku aja juga lama begitu ya prosesnya ya, penyatuannya tadi juga tidak begitu saja ya. Nah, itu sehingga proses asimilasi ini akan berjalan ya, akan berproses ya terus menerus ya, walaupun dalam keluarga itu dengan ada atau tidaknya anak ini tetap berproses gitu ya. Nah nanti anak mewarisi, memang betul ya, jadi mewarisi dengan nilai budaya barunya tadi gitu ya, seperti itu. Walaupun bahasa yang digunakan misalnya ya yang mayoritas sih bahasa Indonesia ya Pak ya. Misalnya kalau orang Jawa menikah dengan orang Sunda gitu ya, paling anaknya juga bahasa Indonesia gitu ya. Nah, mungkin kalau bahasa Sunda ya nanti satunya nggak paham, nggak bisa ya, karena nggak bisa. Nanti kalau bahasa Jawa satunya juga nggak bisa ya, itu yang mungkin untuk dilakukan gitu ya, mungkin untuk dilakukan. Nah dan juga beberapa contoh lainnya ya yang kita bisa masukkan pada itu proses asimilasi ya. Oke, itu Bapak Ibu ya kaitannya dengan interaksi sosial asosiatif ya. Nah, kalau yang disasosiatif sudah paham semua Bapak Ibu ya, yang itu mengarah pada perpecahan ya, ada persaingan, ada kontravensi, ada konflik ya, yang
Itu juga kalau diidentifikasi ya contohnya itu juga cukup lumayan banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau persaingan ya persaingan itu bersaing mencari keuntungan ya tanpa menggunakan ancaman kekerasan ya, bersaing aja ya, lebih pada kompetisi kalau ini ya, tapi kompetisinya sama-sama untuk mencari apa ya, saya yang terbaik begitu ya, saya yang terbaik, kelompok saya yang paling baik begitu ya. Nah ini persaingan ya, persaingan. Jadi ini juga proses sosial di mana individu ataupun kelompok untuk bersaing ya, tanpa kekerasan. Nah kalau kontravensi ya, kontravensi itu apa Pak? Kontravensi itu ya lebih pada tahan. Gimana Pak? Kontravensi mungkin lebih kepada persaingan yang akan menimbulkan perpecahan. Oke, ya. Mengarah ke sana apa enggak? Ya, persaingan yang mengarah ke perpecahan. Perpecahan ya. Persaingan itu akan mengarah kepada perpecahan. Ya, sehingga menimbulkan yang namanya kontravensi tadi. Ya, jadi ya betul. Jadi kontravensi ini lebih pada perasaan apa ya? Tidak suka untuk apa? Ini menerima, tidak suka untuk menerima kekalahan atau kemenangan. Itu ya, jadi lebih pada kontra batin gitu, jadi tidak suka untuk menerima hal yang buruk begitu ya, kekalahan tadi misalnya ya. Nah akibat dari persaingan ya itu melahirkan kontravensi tadi ya, sehingga individu itu ya kemudian dengan berbagai cara gitu ya agar dirinya itu tidak kalah saing gitu ya. Nah seperti itu, jadi mengarahnya pada konflik ya, konflik. Jadi yang kalah tadi karena tidak ingin kalah ya, itu kemudian ya bagaimana caranya bisa melakukan ya hal-hal yang ditentang tadi gitu ya. Nah, konflik, nah maka konflik muncul. Ini konflik itu proses sosial yang ya bisa dilakukan individu maupun kelompok ya dalam mencapai tujuan. Ini terkait dengan paksaan atau kekerasan ya. Paksaan atau kekerasan. Jadi kalau tadi sudah persaingan ya, terjadi kompetisi, apalagi terjadi kontravensi, nah ini larinya ke konflik ya, ke konflik, kepada kekerasan gitu ya. Tidak mau menerima kekalahan ya, yang menang tadi kemudian diserang gitu ya. Nah, oke, itu konflik ya Bapak Ibu. Ibu sebentar motong. Monggo. Iya Bu Agustin. Dari cerita Pak Sarwanto dan yang Ibu sudah jelaskan, ini saya coba mengamati sedikit-sedikit, ya artinya pengamatan saya ini pribadi gitu loh, nggak umum. Itu anak-anak kita Jakarta terutama ya, itu berlatar belakang maupun tadi interaksinya itu biasanya yang nakal-nakal, yang bandel lah boleh dikatakan, itu pada ending dunia kerja biasanya bisa mencapai, misalnya ada yang jadi polisi, ada yang menjadi karena dia bisa ngomong, hakim atau pengacara. Itu saya lihat anak-anak saya yang rata-rata seperti itu. Nah itu dari sosiologinya kan berlawanan itu. Tapi kok endingnya dia bisa di dunia kerja itu dia bisa proses sosial berarti di situ Pak Injan, ada proses sosial ya. Proses sosial kan, terus lingkungan masyarakatnya juga. Oh gitu. Iya, termasuk masyarakat juga berkontribusi menurut saya. Kontribusi bagaimana sih masyarakat itu mempengaruhi dirinya ya. Oh, ternyata dia bisa seperti itu. Terutama ada perubahan-perubahan yang bagus di dalam masyarakat.
Coba kalau seandainya di lingkungan masyarakat itu lingkungan budaya yang kurang bagus, mungkin mereka akan terseret ke arus yang nggak bagus. Di samping keluarga tentunya dominasi dari masyarakat itu. Ya mungkin banyak lah kita kalau di Jakarta yang latar belakangnya pada saat dia masih sekolah. Ya, terus terang aja anak-anak kalau anak-anak mohon maaf di luar Jakarta itu, kalau di Jakarta anak-anak mau tawuran aja bawa senjata tajam. Saya di kampung mungkin belum ada anak-anak SMP, jarang lah. Tapi begitu dia dewasa, mungkin tamat SMA, tadi sampaikan Pak Jen, ada yang jadi polisi, pengacara dan sebagainya. Itu kembali kepada tadi lingkungan yang mempengaruhinya, sebenarnya lebih kepada lingkungan, baik lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Itu lebih dominan ke situ. Jadi interaksinya kalau menurut saya seperti itu. Atau mungkin ada pandangan lain? Ya, silakan Bapak Ibu kalau ingin menyampaikan pandangannya, tanggapannya. Ya. Memang Pak Sapari yang saya amati ya hampir rata-rata seperti itu. Justru yang penurut, yang pendiam, yang ngikutin pelajaran, ya itu rata-rata ya biasa-biasa saja. Mereka biasa-biasa saja kadang-kadang. Itu ya memang ada juga sih yang bisa berhasil juga, penilaian yang baik, biasanya bisa juga ada berhasil. Tapi rata-rata itu yang demikian, yang bisa begitu Pak Sapari. Iya betul. Kemarin juga ada Pak, ini ada anak saya, murid saya sekitar 4 tahun yang lalu. Pada saat SMP emang dia bandel karena suka tawuran. Nah kemarin telepon, Pak mohon doanya, bulan Desember saya akan ada pelantikan di Megamendung, saya sekolah polisi di situ. Saya kaget, kamu tuh bandel, kenapa kamu jadi polisi sekarang? Ternyata memang lingkungan dia yang mempengaruhi. Ada begitu kan? Ya. Ya, saya jadi keinget Pak, berapa tahun yang lalu ya, 2012 nampaknya ya. Waktu itu saya pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta Pak. Memang betul anak-anak SMP, anak SMA itu ketika saya amati itu ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Pak Enjen sampaikan. Makanya ketika saya dulu mengajar di UHAMKA Pak, nah Pak Sapari, Pak Enjen ya mungkin kenal dengan kampus UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dulu saya di sana ngajar ya 2011 sampai 2013 Pak. Di mana Bu? Keramat apa Pasar Bo? Yang di Pasar Bo Pak. Oh Pasar Bo. Ya. Barangkali saya ketemu ya Bu. Oh begitu ya, pernah ketemu dengan saya Pak ya? Saya Pak Tamrin dulu. Oh. Mas. Oh. Ya. Saya ada nggak tuh Ibu? Angkatan pertama masih banyak dari ikut Jakarta. Dosen-dosen saya banyak di sana. Ya Bu, terus saya di FKIP-nya dulu Pak Anjen ya, dari 2011. Ya 2011 mengajar di sana ya. Nah karena memang baru pertama di Jakarta ya, waktu itu ada tawuran Pak di jembatan apa? Pasar Bo biasanya Bu. Ya banyak Pasar Bo. Ya, yang dekat kampus. Gitu Pak, arah ke Cijantung ya, betul ya kalau ke sana terus ke Cijantung. Nah di situ. Susu bendera. Ya, nah betul ya di sana. Tapi itu di atas di jembatannya. Pas itu saya baru jalan Pak. Ngeri sekali saya. Di depan saya itu bawa apa itu senjata yang panjang itu, ya. Itu anak SMA Pak, masih pakai seragam, ya masih pakai seragam dan macam-macam nggak tahu itu yang tawuran itu awalnya dari mana, kok anak-anak sekolah ikut dan juga masyarakat yang pakai pakaian apa tuh bebas itu juga pada ikut gitu. Itu pengalaman pertama saya ya ketika di Jakarta yang memang luar biasa ya. Makanya tidak heran tadi ketika anak-anak Bapak Enjen dan Pak Sapari itu tawuran begitu karena memang fenomena sosial yang anak remaja Jakarta itu ya seperti itu gitu ya. Nah tadi yang disampaikan ya anak-anak yang dalam kategori nakal dulu di sekolah malah berhasil begitu ya Pak Enjen ya.
dan itu terbukti ya. Justru anak-anak yang pendiam, menurut, kalem dan seterusnya itu menjadi anak-anak yang biasa. Nah, itu kenapa? Karena ya tadi ya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka, keluarga, kemudian lingkungan masyarakat ya, yang pada akhirnya membawa anak-anak ini menjadi individu yang lebih tangguh ya, lebih kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya. Jadi sebetulnya anak-anak kita ya itu tidak ada anak-anak nakal, Pak ya. Itu istilah yang apa ya, berkembang di masyarakat untuk mencap ya kalau anak-anak itu yang tidak mematuhi aturan gitu ya, anak-anak nakal itu ya. Nah, sebetulnya anak-anak yang seperti itu ya justru memiliki pemikiran ya, daya kritis ya, dan juga daya yang tidak biasa anak-anak normal punya begitu. Nah, kalau anak-anak yang yang dia di sekolah itu aktif, kemudian ya sering ditunjukkan dengan tidak mematuhi begitu ya, tidak selalu mematuhi aturan gitu. Biasanya anak-anak itu kritis gitu ya, anak-anak kritis. Nah, sebetulnya itu yang perlu kita perhatikan ya sebagai Pak Ibu guru di sekolah ya, anak-anak yang seperti itu justru tidak bisa dengan hukuman ya, tidak bisa dengan sanksi. Jadi perlu untuk kemudian ditanyakan kenapa melanggar aturan, kenapa kamu begini gitu ya. Itu yang jarang sekali kita ya lakukan ya ketika kita menghadapi siswa yang melanggar aturan tadi gitu. Biasanya langsung diberikan hukuman atau sanksi ya, diminta untuk apa, dan nanti kalau sudah 3 kali orang tua dipanggil begitu ya, tanpa melihat kenapa anak ini melanggar, kenapa kamu tidak mematuhi aturan, kenapa. Nah, tidak seperti itu. Nah, kemudian juga menanggapi ya, tapi juga tidak semuanya ya. Ini hanya case gitu ya, studi kasus. Jadi kasus-kasus tertentu yang kemudian ketika dikorelasikan, oh ternyata anak-anak yang berhasil tadi ya itu dulu di SMP-nya begini gitu. Ketika dikumpulkan data-data itu, oh iya anak-anak yang pendiam, kalem gitu ya, itu malah yang biasa saja. Nah ini kaitannya dengan ketahanan diri Pak ya, resiliensi namanya itu. Ya, ketahanan diri seseorang itu berbeda-beda ya, ketahanan diri seseorang berbeda-beda, sehingga itu sangat berpengaruh. Ya, anak yang kalem, anak yang tidak banyak bertanya ya. Nah ini kan di satu sisi bagus, tapi di satu sisi dia tidak kritis gitu kan. Dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan gitu ya, tidak berani mengungkapkan perasaannya ya, sehingga ketika di dunia kerja itu tidak bisa sama bertahannya dengan anak-anak yang kritis tadi gitu ya. Nah itu di dunia kerja seperti itu ya, sehingga anak-anak yang pendiam tadi ya, yang sangat kita harapkan di masa dewasanya ini menjadi sukses, ternyata tidak demikian ya. Anak-anak yang di SMP-nya itu banyak ide, banyak banyak hal-hal baru yang dia tunjukkan begitu ya, banyak hal-hal aneh yang dia lakukan, itu justru mereka yang kreatif gitu ya, yang kreatif. Nah, tapi itu tadi ya, peran kita ya sebagai pendidik ya, bagaimana bisa mengantarkan anak-anak ini sukses nantinya ya. Ya buktinya Pak Safari ditelepon ya bahwa siswanya yang
sekolah polisi. Di sekolah ternyata sekarang jadi polisi gitu ya Pak. Alangkah tidak kagetnya Pak Safari ya, ketika anaknya akan dilantik ya menjadi seorang polisi ya. Nah itu ada peran juga Bapak Ibu ya di dalamnya ya, bagaimana Bapak Ibu mengarahkan mereka ya untuk tetap mengendalikan diri ya, artinya ketika nakal dengan tanda kutip itu mereka tahu ya, paham apa yang mereka lakukan ya. Mereka melakukan hal yang salah, yang keliru ya, dia harus menanggung risikonya ya, segala sesuatunya ya. Nah, itu yang perlu untuk bukan kalimat larangan ya, bukan kalimat instruksi, tapi bagaimana mereka biar menentukan ya sendiri ya, saya bukan yang mana, saya harus bersikap seperti apa. Nah, itu ini sangat perlu sekali ya pendekatan ya, pendampingan ya, agar mereka itu bisa menentukan sikapnya sendiri ya, sikap yang dia anggap baik ya. Nah, sehingga tidak ada anak-anak atau siswa kita yang merasa dipaksa gitu ya, merasa diharuskan ya, diharuskan seperti dipaksa gitu ya. Nah, sehingga mereka akan tumbuh yang tahu aturan, tahu. Ibu, maaf, ada suara masuk, jadi suara Ibu agak terputus. Ini kalau nggak salah Bu Hesti Badria tuh. Jadi udah beli ke sana suara Ibu. Oke, ya mungkin baru ini ya, beraktivitas yang lain ini Bu Hesti ya. Ya. Oke, jadi itu Pak Anjen tadi ya, dan Pak Safari ya, untuk menanggapi dari apa yang terjadi ya di siswa Bapak Ibu. Ya. Kalau dari kacamata sosiologi ya, karena memang pertumbuhan individu atau perkembangan individu ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terutama ya lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, ini peran serta Bapak Ibu ya sebagai orang tua di rumah ini juga sangat menentukan ya. Apalagi kalau orang tua sekarang ini ya paham betul ya tentang apa yang dibutuhkan anak ya. Anak-anak sekarang ini kan juga sangat gimana ya, sulit untuk dikendalikan kemauannya gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi selama proses pembelajaran daring ini kurang terkontrol dari Bapak Ibu guru ya, kalau Bapak Ibu guru di sekolah. Aktivitas mereka banyak di rumah ya, sedangkan proses pembelajaran secara daring ya. Dan ini masih banyak permasalahan yang pada akhirnya membuat anak-anak kita ini semakin lemah nilai karakternya, kan begitu ya. Misalnya ya, kalau dengan pembelajaran daring ya, tugas itu tidak on time dikumpulkan ya, ada juga yang seperti itu. Masuk di, misalnya Bapak Ibu menggunakan Zoom meeting ya atau Google Meet ya, itu kalau di kelas kan bisa kita lihat ya, dan masuk semua ya, tidak ada yang terlambat misalnya ya, karena sudah standby 5 menit sebelumnya ya. Tapi kalau di Zoom meeting karena terkendala sinyal ya, kemudian pakai datanya menipis dan sebagainya, nah itu juga membuat proses pembelajaran tidak optimal ya. Nah, kemudian ada lain lagi ya, pembelajaran daring ini tidak bisa terlaksana karena tidak ada fasilitas gitu ya. Anak-anak di rumah ya, walaupun punya HP tapi nggak punya paket data, itu juga ada Bapak Ibu ya. Jadi variasi ya, permasalahan kita sangat kompleks sekali. Nah, kita sudah melalui itu, dan tentu evaluasi terus dilakukan ya, sehingga kalau pun nanti ya pembelajaran kita itu
akan melanjutkan dengan sistem daring ya, itu akan memiliki formulasi ya, formula yang baik begitu ya, yang bagus ya, karena memang perkembangan teknologi yang sangat canggih, apalagi di tempatnya Pak Safari dan Pak Engine ini anak-anaknya sudah luar biasa melek teknologinya gitu ya, dan sudah sangat canggih sekali ini ketika pembelajaran menggunakan sistem daring ini gitu ya. Nah, sehingga itu harus dikembangkan ya untuk membekali mereka nanti ketika di dunia kerja ya, kemudian kebutuhan ya 5 tahun 10 tahun ke depan ya, nah itu akan bisa diatasi ya oleh anak-anak Bapak Ibu semuanya ya. Karena kalau kita sekarang ini di era revolusi 4.0 ya, tentu teknologi ini mendominasi di semua aspek ya. Nanti aspek pendidikan pun juga mengandalkan teknologi. Maka dengan adanya pandemi kemarin ya, kita seolah-olah memang diharuskan ya untuk melek teknologi tadi ya. Nah, anak-anak kita yang kita hadapi ini sudah jauh lebih meleknya gitu. Nah, sehingga bagaimana Bapak Ibu bisa mengantarkan mereka dengan keahlian mereka ya. Ini kan kemampuan anak-anak sekarang ini kan untuk teknologi sudah dipandang cukup gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga bagaimana bisa mengembangkan ya kemampuan mereka di bidang IT ini bisa lebih baik gitu ya, lebih baik. Walaupun anak-anak itu kalau kita lihat ya lebih senang pembelajaran daring apa luring begitu ya. Ya kalau kayak di Jakarta mungkin senang daring ya, daring. Pernah dilakukan survei belum Pak Safari di sekolah Pak Safari sampai Engine? Kalau di sekolah saya sih hampir tiap bulan itu ada evaluasi yang dilakukan dari sekolah melalui wali kelasnya. Jadi kalau kemarin mungkin pada saat mereka daring, justru setiap bulan kita evaluasi 60-70% itu kepinginnya daring. Ya, ada anak-anak tertentu yang menginginkan dia itu belajar dari rumah, tapi juga kita lihat karakternya. Kita lihat karakter anak ini yang model apa sih yang dia kepingin belajarnya di rumah. Tentunya latar belakangnya berbeda dengan anak-anak yang memang dia kepinginnya itu daring. Artinya 70% itu menurut saya mungkin dia bukan karena tingkat kemampuan mereka menggunakan teknologi atau enggaknya, tapi lebih kepada tingkat kejenuhan. Mereka itu rindu sekali dengan sekolah, mereka kangen dengan sekolah, tapi begitu masuk ke sekolah pembelajarannya dengan daring, mereka juga ada yang Pak saya izin aja Pak, kenapa masih bisa nggak kita belajar izin tapi dia mengikuti dari daring. Makanya kan kita kemarin masih ada blended ya, di Jakarta masih ada blended. Kalau mereka tidak bisa datang ke sekolah, sekolah memfasilitasi. Artinya kita juga masih punya grup-grup untuk bisa mengakses materi yang kita berikan melalui aplikasi-aplikasi yang kita pakai kan. Tapi latar belakangnya lebih kepada mereka itu jenuh sehingga rindu dengan sekolah tadi ya. Cuman kalau untuk yang berlatar belakang pengembangan teknologi sih kayaknya sih sementara masih itu kesimpulannya masih jenuh dengan daringnya, sehingga kepingin bukan bertatap maya, bertatap langsung ya, bertatap muka langsung. Jadi tatap maya mereka udah kayaknya sih udah mulai jenuh. Nah, cuman kalau kita lihat memang dari kesiapan mereka secara akademis, kita sebagai guru, kalau saya melihat daya pikir mereka ya sangat berbeda sekali, jauh sekali. Dengan 2 tahun itu kayaknya kalau bisa dikatakan kemerosotan mereka untuk kemerosotan dalam arti
untuk niat belajarnya ya, niat belajarnya itu memang rendah. Mereka hanya kepingin ketemu saja sih kayaknya. Nah dari sini nanti kita sebagai guru tentunya akan memotivasi, membangun anak-anak ini supaya lebih semangat lagi seperti apa. Tentunya dunianya berbeda. Kalau kemarin kita sebelum pandemi, ya kan, dunianya seperti ini. Nah sekarang dunianya kan tuntutannya dengan teknologi. Ada hubungannya dengan teknologi. Apalagi muncul sekarang materi kurikulum baru lagi. Artinya ini kan ada perpindahan dari dunia kemarin sebelum pandemi dan dengan dunia sekarang setelah pandemi. Ya, saya kira seperti itu. Dan kalau di Pak Enjen gimana anak-anaknya di 83? Iya Pak Sapari. Kalau di saya ini ada pengalaman baru masalah lost learning akibat BDR atau PJJ. Ini ada anak kami ternyata dia masuk PPDB-nya jalur biasa, jalur prestasi dan biasalah, nggak ada jalur-jalur inklusi atau lainnya. Tapi pas kejadiannya ketika ada ANDK, itu kan ANDK kelas 8. Nah kebetulan kami kan sekolah penggerak, jadi ada 2, kelas 7 dan kelas 8 ANDK-nya. Nah itu kan oleh kementerian pesertanya diacak, sampling. Nah maka dia kepilih itu anak yang tadi. Dia kepilihnya, ternyata anak itu selalu nangis, nggak mau bersatu, nggak mau apa. Tapi kalau dilihat dari nilai akademik mereka, itu paling rendah 85-an. Nggak ada angka di bawah 85 nilai mereka masuk itu. Maka bisa tinggi. Ini kan akibat PJJ. Ternyata itu adalah bukan mereka yang mengerjakan, yaitu ada guru pembimbingnya. Ya barangkali orang tua nggak sempat atau apa, maka difasilitasilah guru pembimbing. Tapi guru pembimbing ngikutin dari PJJ itu. Nah akhirnya kan mereka nilainya bagus di SD-nya. Masuklah ke SMP. Ternyata di tasnya isinya buku PAUD. Mereka belum bisa baca. Seusia atau di fase D ini. Kan sekolah penggerak fase D. Untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah itu belum bisa baca mereka itu. Nah ini kan akibat daripada BDR atau PJJ tadi. Sehingga sekarang sudah ketahuan mereka demikian, kan kita suruh ke psikolog. Nah maka kita pun mengadakan dari sekolah psikolog. Nah itu karena kita belum tatap muka, masih di rumah, tetap yang menjawab orang tuanya. Ya kan artinya tesnya itu sia-sia. Tidak objektif ya. Artinya tidak objektif dari orang tua atau orang rumah lah. Kan jadi akhirnya nggak bisa itu. Itu dia maunya oleh seseorang doang, guru yang dia mau. Nah, itu dideketin sama dia maunya begitu doang gitu, ya maunya dielus, ya maunya dituntun lah, membaca ada apa, padahal kan dia usianya SMP kelas 7. Nah itu, jadi ini pengalaman PJJ kemarin ya. Pada dasarnya anak itu dia sama seperti yang tadi Pak Sapari katakan, anak itu pengen ya ketemulah. Karena mereka ada yang 7 bulan kali ya untuk kelas 9 tuh. Iya, kelas 9 ambil 8 bulan. Muka langsung menghilang PJJ dan kemarin baru masuk lagi 6 bulan 3 bulan. Iya. Nah itu kenapa saya katakan demikian mereka ketemu? Karena pada saat kemarin kita ulang hari lahir hari pendidikan, itu kita bebasin pakai pakaian adat masing-masing, silakan. Itu antusias sekali.
mereka pada datang antusias, artinya mereka mau belajar di situ. Tapi kalau dari segi materi ya sama yang tadi Pak Sapare sampaikan, itu rata-rata PJJ kita kurang kurang berhasil lah, karena kurang kesiapan. Memang di Jakarta juga nggak semuanya punya perangkat, itu kan ada yang bapaknya Gojek, ada yang itu HP-nya berbagi akhirnya ya. Seperti tadi Bu Agustin bilang ya, kuota juga sering habis, walaupun itu pemerintah kasihkan, iya, tapi kan nggak cukup. Kadang-kadang HP-nya juga kurang support untuk mengakses, kurang support mengakses aplikasi-aplikasi terutama yang berat ya, Pak Injen. Berat. Mungkin kalau guru bisa lah kita pakai aplikasi apa aja, mohon maaf nih, tapi belum tentu anak-anak itu bisa mengikuti apa yang diberikan oleh dari dinas pendidikan atau kementerian. Oh seperti ini ya. Latar belakangnya banyak, walaupun di kota-kota besar ya, tapi kendalanya itu tadi masalah ekonomi dan sosial, paling lebih ke situ ya Pak Jen ya. Iya betul Pak Sapare. Jadi ya, kita juga kendala. Memang anak di fitur-fitur lebih canggih, memang di fitur lebih canggih. Karena kami pernah menggunakan pada saat ulangan itu menggunakan GF, Google Form. Ternyata Google Form itu kan banyak kelemahan. Anak itu bisa membuka fitur lainnya. Jadi segi kecurangan memang banyak akhirnya. Ya, udah dibobol kan anak-anaknya ya. Udah dibobol anak-anak, artinya safety-nya memang untuk GF itu standarisasinya itu standar minimalnya Pak. Kalau kita mau yang lebih tinggi lagi kita harus berbayar lagi. Berbayar. Murah ya itu GF. Ya agak murah GF, yang agak gampang. Ternyata anak-anak lebih pintar kecurangan akhirnya di situ. Begitulah Bu, untuk cerita dari jawaban ya Pak Ustadz. Dari ya Bapak. Ya. Oh ini ada bukan ini di Jakarta juga nih. Ayo Bu Ustazah. Iya. Oke. Makasih Pak Safari ya, dan juga Pak Anjen ya, yang juga sudah berbagi. Ya, ternyata memang terjadi perubahan ya, baik perubahan dari siswanya gitu ya, maupun dari kesiapan gurunya ya. Nah ini juga tantangan ke depan juga Bapak Ibu ya, kita harus hadapi dan dipersiapkan gitu ya. Nah terlepas dari apa yang tadi disampaikan ya Bapak dan Ibu, moga kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan bisa raise hand atau langsung menyampaikan saja ya, karena kita membahas materinya juga sesuai dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan. Mohon dari daerah yang daerah ingin kita dengar juga nih. Oke ya Pak, monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan dari mana? Ini Pak Bu Siti tadi dari mana? Dari Jakarta juga. Bu Siti. Bubur tuh saya saudaranya sama Pak Ustadz Njen. Ya, Antini ya. Ya. Saya setuju dengan Pak Ustadz Njen tuh. Nah, banyak kecurangan, pokoknya banyak kecurangan kayak sekarang nih. Kan kita udah masuk nih, aduh kan jaringan saya kurang bagus nih Bu. Halo, jaringan kurang cakep nih. Tapi terdengar jelas Ustazah. Oh iya, jadi kayak sekarang ini kan kita udah tatap muka 100%. Tapi ternyata ulangannya pakai Google Form. Aneh kan? Anak-anak tetap aja, betul kata Pak Ustadz Njen tadi, banyak banget deh anak-anak kan bisa buka-buka tuh, bisa buka-buka, jadi aturan nilainya biasa-biasa saja dengan Google itu jadi naik nilainya. Jadi kita anak-anak nggak objektif juga emang. Banyaklah kelemahan-kelemahan ini online ini nggak jelas ya. Nanti itu aja Bun.
Ya, itu bagian dari perubahan ya, dinamika masyarakat. Itu perlu nanti disampaikan sebagai bahan refleksi ya, Bapak dan Ibu, sehingga nanti bisa menyiapkan ya strategi yang optimal untuk di sekolah masing-masing ya, karena memang di setiap sekolah memiliki karakteristik yang tentu berbeda ya, sehingga strateginya pun juga tidak bisa digunakan ya, misalnya di sekolah Bu Siti mau digunakan di Pak Enjen itu belum tentu sama ya, belum tentu berhasil begitu ya. Nah ya kaitannya dengan materi-materi ya Bapak Ibu ya, sosiologi itu sendiri sebetulnya Bapak Ibu sangat mudah gitu ya, sangat mudah untuk bisa memberikan ya contoh secara kontekstual ya yang terjadi di masyarakat ya, yang terjadi lingkup keluarga itu yang paling mudah gitu ya, karena kalau tidak dengan contoh dari masing-masing keluarga ya, itu siswa tidak mengenal keluarga masing-masing dan juga masyarakat di lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi cara untuk mereka bisa mengenal keluarga, mengenal masyarakat, mengenal sekolah itu dengan diberikan kesempatan siswa melakukan pengamatan ya, kemudian mengidentifikasi dan memberikan analisis ya dari apa yang diamati itu ya. Nah, Bapak Ibu dengan memberikan penguatan secara teoritis gitu. Jadi tentu dengan pembelajaran BDR ya, belajar dari rumah ini membuka kesempatan ya yang luas gitu untuk memberikan semacam proyek-proyek kepada siswa ya. Proyek itu ya tugas ya Bapak Ibu ya, itu kepada siswa yang berupa tadi pengamatan-pengamatan bagaimana proses interaksi sosial ya pada masa pandemi ini kan begitu ya. Nah itu bisa dikaitkan Bapak Ibu ya, sehingga masyarakat kita itu anak-anak juga terbuka ya pemahaman mereka tentang lingkungan sekitar mereka. Oh ternyata interaksinya itu sekarang ya kalau berkunjung ya itu dibatasi ya, cukup lewat HP saja gitu, cukup lewat video call saja gitu, misalnya seperti Lebaran kemarin gitu ya, 2 tahun ini kan dibatasi ya, hanya tahun ini saja yang dibuka. Nah itu siswa bisa menemukan interaksi sosial kita melalui interaksi tidak langsung ya, karena dengan perantara media misalnya ya. Nah itu siswa ya yang dia pengalaman sendiri yang kemudian kita kuatkan secara teoritis bahwa itu termasuk proses interaksi sosial ya, tidak langsung gitu. Nah ini menarik Bapak Ibu ya, sehingga kondisi atau situasi yang ada di masyarakat kita itu bisa menjadi materi ya. Jadi Bapak Ibu tidak kehilangan ya materi yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan ya. Justru ya fenomena sosial yang dekat dengan siswa ini yang kemudian kita bahas di kelas, kita analisis bersama ya dengan siswa ya, sehingga siswa itu kemudian paham ya, kemudian bisa mengembangkan ya daya kritis, kreatif ya. Nah untuk kemudian bagaimana ya menganalisis, menyikapi ya berbagai hal yang terjadi di lingkungannya gitu. Nah ini PS seperti itu Bapak Ibu, apalagi sosiologi yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan fenomena-fenomena sosial itu ya. Mari ajak siswa kita untuk mampu ya mengenal lingkungannya dan juga mampu menganalisis sampai pada menyelesaikan persoalan ya, atau problem solving ya, sehingga kalau terjadi misalnya tawuran seperti itu ya angkat saja, bahas saja di kelas ya, sampai pada akhirnya siswa nanti mampu merumuskan strategi upaya penyelesaiannya bagaimana ya. Nah kemudian bagaimana menyikapinya ya dan seterusnya ya. Nah karena dengan seperti itu Bapak Ibu sudah mengajak dan juga mengantarkan ya siswa Bapak Ibu untuk peka terhadap lingkungan dan mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Nah itu yang penting ya. Nah karena
anak-anak kita ya dengan adanya teknologi yang sangat canggih ini tentu banyak merubah pola pikir mereka ya terhadap berbagai hal ya, Nah, sehingga pendekatan yang kita gunakan ya dalam membelajarkan IPS itu bisa menggunakan problem based learning ya, kemudian problem solving, dan juga mungkin bisa project based learning gitu ya. Jadi itu beberapa pendekatan ya pembelajaran yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi IPS gitu. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya, monggo kalau masih ada hal yang ingin disampaikan disilahkan ya. Kalau kita akan membahas materi satu persatu, waktunya tidak cukup malam ini ya Bapak Ibu ya, karena materi IPS apalagi sosiologi itu ya tadi kalau nilai norma sudah kita sedikit bahas, interaksi waktu timur udah malam ya Bu. Iya sudah malam, di sini sudah pukul 21.30 juga Pak. Ya, oke. Belum lagi membahas tentang kebudayaan dan proses terbentuknya, keberagaman masyarakat multikultural ya, fenomena interaksi sosial, ada perubahan sosial ya, ada globalisasi ya, banyak ya Pak ya. Dan saya kira dari materi-materi sosiologi itu sangat mudah ya untuk dijelaskan ya, dan juga contoh-contoh secara kontekstual ini bisa didapatkan ya, dicari ya di masyarakat ya. Multikultural misalnya ya, masyarakat kita sudah sangat multikultural ya. Nah itu diajaklah anak-anak untuk paham ya, tahu betul masyarakat kita itu seperti apa ya. Nah, tidak usah jauh-jauh ya, di lingkungan mereka saja ya, ada beberapa suku yang tinggal ya, ada beberapa budaya yang ada. Nah itu sudah keberagaman, apalagi di Jakarta ya, Jakarta itu kan multi gitu ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang ya, ada yang dari suku asli ya, suku Betawi ya asli ya, kemudian ada yang dari Sunda, macam-macam. Nah ini diajak siswa untuk memahami dengan baik ya itu lingkungan yang ada di sekitarnya itu ya. Tidak usah jauh-jauh, misalnya ya kalau yang dari Kalimantan ya ceritakan ya apa yang terjadi di sekitar Kalimantan. Ini kayaknya ada tadi yang dari Sulawesi juga ya, Sulawesi Selatan ya. Nah ini siswa diajak untuk mengidentifikasi ya keberagaman masyarakat di daerah Sulawesi Selatan itu seperti apa begitu ya. Nah, kemudian nilai-nilai budaya yang dikembangkan di sana itu bagaimana. Nah, ini malah bisa membawa potensi lokal ya Bapak Ibu, kearifan lokal masyarakat setempat ya. Nah kalau di buku itu kan materinya yang tidak kontekstual dengan siswa ya, artinya contohnya itu yang jauh-jauh gitu ya, yang siswa tuh belum tahu itu daerah mana ya. Nah seperti itu. Nah tapi Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri ya, itu tadi ya bahan ajar ya, materinya ya. Jangan mengandalkan buku paket Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan materi sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah ya, nah ini kan menjadi bagian dari perencanaan ya. Dari perencanaan itu selain buat RPP, juga Bapak Ibu menyiapkan bahan ajar, menyiapkan media, menyiapkan instrumen penilaian kan begitu ya. Nah sehingga bahan ajar itu bisa Bapak Ibu kembangkan ya. Sumbernya dari mana? Nah sumbernya itu bisa dari hasil penelitian ya, artikel jurnal ya. Bapak Ibu bisa searching ya di Google itu ya, dengan judul misalnya artikel hasil penelitian interaksi sosial. Nah di situ akan keluar banyak sekali ya, apalagi interaksi sosial di masa pandemi ya, itu sudah ada hasil penelitiannya ya, hasil penelitiannya. Nah itu Bapak Ibu bisa jadikan sebagai referensi ya. Bapak Ibu buat modul, kemudian buat handout ya, yang paling mudah handout Bapak Ibu. Nah itu kalau nanti Bapak Ibu di setiap materi membuat handout, nah
Oh, dikumpulkan kan sudah jadi satu buku itu Bapak Ibu ya, nggak terasa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat buku IPS gitu ya, yang diterbitkan oleh penerbit. Ya, jadi buku-buku yang Bapak Ibu pakai itu hasil karya dari Bapak Ibu pengembangan materi gitu ya. Ya, sangat diharapkan Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu mengembangkan materi IPS ya sendiri. Jadi tidak mengandalkan buku paket, karena buku paket itu sudah tidak up to date gitu ya Bapak Ibu ya, tidak up to date. Nah, karena kan hanya edisi revisi gitu ya. Nah, dan itu banyak yang penulisnya bukan dari kalangan guru gitu ya. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu perlu perbaiki gitu ya, dengan tulisan Bapak Ibu di handout ya, di modul ya, itu harapannya nanti bisa membawa perubahan ya materi-materi IPS yang selama ini ada di buku paket ya. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, untuk materi-materi IPS ya, yang nampaknya memang dari dulu ya, dari tahun ke tahun yang seperti itu, karena memang tidak ada perubahan. Nah, perubahannya yang membuat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu melalui bahan ajar tadi ya, bahan ajar ya, modul. Nah, itu kalau nanti Bapak Ibu membuat ya, tidak terasa Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu membuat sudah satu buku, karena setiap materi Bapak Ibu kembangkan ya. Nah, kelas 7 misalnya ya, materinya apa saja, Bapak Ibu sudah tuliskan, siapkan di situ ya, di handout. Nah, Bapak Ibu searching ya, mencari ya sumber referensi yang akurat, terpercaya ya, dari hasil penelitian ya, yang itu juga bisa digunakan untuk mengembangkan materi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, yang perlu Bapak Ibu siapkan ke depan ya, untuk membelajarkan IPS agar lebih inovatif ya, agar lebih disenangi oleh siswa ya. Jadi, karena kalau dulu itu identik ya, IPS itu pelajaran yang membosankan ya, pelajaran yang bikin ngantuk dan seterusnya ya. Nah, sekarang saatnya membelajarkan IPS dengan menyenangkan ya, dengan gembira ya, tentu dengan berbagai contoh yang bisa ditemukan oleh siswa di sekitar mereka. Nah, itu yang juga menarik dan juga menyenangkan gitu ya. Ya, gitu Bapak Ibu kurang lebihnya untuk pertemuan kita ya. Ini tadi saya diberi pesan oleh Pak Sudrajat begitu, untuk menyampaikan beberapa informasi penting ya Bapak Ibu ya. Informasi pentingnya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan, yaitu juga dengan pengembangan diri ya Bapak Ibu ya, pengembangan diri ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudrajat di awal ya. Ini bagi Bapak Ibu yang tadi masuknya di pertengahan, mungkin bisa mendapatkan informasi dari yang saya sampaikan ya. Nah, Bapak Ibu ini ya, dalam rangka pengembangan diri ya, karena Bapak Ibu di sekolah ya, selain mengajar itu juga dituntut untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan kemampuan dan juga mengembangkan diri, kan begitu ya. Nah, kami kemarin sudah melaksanakan yang namanya diklat kepala laboratorium Bapak Ibu ya. Jadi yang kami laksanakan secara daring ya, ini pesertanya 26 yang diikuti oleh Bapak Ibu guru ya, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, nantinya pelatihan dari kepala laboratorium ini harapannya Bapak Ibu bisa menjadi kepala lab ya di sekolah masing-masing ya. Itu harapan dari pelatihan ini ya, karena selama ini IPS itu ya, ini belum ada laboratoriumnya ya, padahal sebuah laboratorium itu menjadi wahana belajar siswa ya,
baik yang laboratorium indoor maupun laboratorium outdoor. Ya, yang outdoor itu di lingkungan masyarakat, yang indoor itu ya di sekolah. Ya. Nah, kami menyampaikan beberapa materi yang keseluruhan ya jumlah jamnya itu ada 150 JP Bapak Ibu ya. Nah, ini kami selesaikan kemarin dalam waktu selama kurang lebih 1 bulan, karena kami melaksanakan di pertengahan puasa, kemudian kami lanjutkan di setelah Lebaran, jadi memang agak lama. Nah, kalau nanti karena tidak lewat puasa begitu ya, kita nanti bisa selesaikan di waktu 3 minggu kurang lebih gitu. Yang penting 150 JP itu bisa terlalui. Nah, ini Bapak Ibu ya, monggo silakan, nanti kita akan buka batch 2 ya. Bapak Ibu yang berminat silakan mendaftarkan diri ya. Tentu ini ada kontribusinya Bapak Ibu ya. Nah, ada kontribusinya. Tapi rencana daring apa luring, Bu? Kalau nanti akan dilaksanakan tetap di tahun ini, kita masih daring dan luring, Pak. Nanti daring akan kita laksanakan untuk penyampaian materi dan sampai pada proyek akhir, kemudian luringnya nanti kita ketemu untuk berkunjung di laboratorium outdoor IPS. Kami punya desa binaan ya, yang kita jadikan sebagai laboratorium outdoor itu di sekitar Candi Boko Harjo dan juga Banyunibo gitu. Nah, itu rencananya seperti itu Bapak Ibu ya. Monggo nanti kita siapkan sambil kami di jurusan menyiapkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan batch 2. Jadi nanti daring dan luring Pak rencananya. Mungkin kalau 3 minggu, mungkin 2 minggunya untuk luringnya, untuk daringnya. Ya, untuk luringnya satu. Sekira seperti itu, atau mungkin tekniknya seperti apa? Ya. Mungkin gambarannya maksudnya Bu Agustin. Ya, mungkin luringnya nggak sampai 1 minggu Pak. Nanti Bapak Ibu kelamaan. Ya, kesulitan untuk mencari izin begitu ya. Ya, kita 3 hari atau 2 hari gitu untuk luring ya. Mungkin rencana kami di akhir nanti ketika memang proyek akhir sudah selesai, baru kita akan laksanakan secara luring untuk Bapak Ibu mengunjungi lab outdoor ya, PS begitu. Nah, prosedur ataupun teknisnya ini masih kami susun Bapak Ibu ya. Karena kami baru saja selesai batch 1, tentu batch 2 nanti akan kami rancang ya lebih baik lagi gitu. Mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan bisa bertemu lagi nanti di kegiatan diklat kepala lab ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau pesertanya melebihi kuota, mungkin bisa nggak ada bab 1, ada bab 2, bab 3 dan sebagainya, tapi temponya yang berbeda-beda. Lihat antusias dari pesertanya. Kuotanya berapa sih? Oh, ternyata lebih kuota, kan bisa dibikin sesi 1, sesi 2 Bu. Usul saja. Ya, baik, nanti kita lihat animonya ya Pak Safari ya. Kalau kemarin 26, sebetulnya kami membatasi 25, tapi kemarin satu peserta karena sudah membayar ya sudah kita ikutkan gitu. 25 ya. Nanti batch 2 kalau misalnya ada tambahan paling tidak banyak Pak, 30 peserta mungkin ya. Kalau akan ada tambahan karena ini kita akan on in gitu ya. Jadi on in-nya tuh ada materi, pendalaman materi, kemudian nanti Bapak Ibu membuat satu proyek ya. Nah, kemudian nanti dilakukan proses bimbingan oleh instruktur. Ya, tutor, kemudian presentasi proyeknya. Jadi memang ada bimbingan di sini. Nah, nanti kalau misalnya terlalu banyak peserta ya, takutnya nanti di proses bimbingannya ini yang tidak optimal. Nah, kemarin itu satu kelompok kita bagi 5 peserta Bapak Ibu. Jadi ada 5 kelompok, satu kelompoknya 5 peserta. Nah, itu sudah sangat ideal untuk proses bimbingan gitu. Nah, kalau nanti batch 2 ini rencananya kalau misalnya animonya banyak ya, kita akan
buat plan B gitu ya. Nah itu dengan batch 2 25 ya, misalnya kalau batch 3 dengan waktu yang tidak terlalu lama nanti bisa kita laksanakan bersamaan ya, sehingga kalau nanti memungkinkan luringnya bisa bareng gitu ya, seperti itu. Nah tapi belum teknisnya masih kita susun Bapak Ibu, dan informasinya mohon ditunggu, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Insya Allah Bu. Ya. Siap, bagi yang belum ya. Rencananya kapan Bu? Iya. Rencananya kapan itu? Baru disusun, sabar katanya Bu. Nanti akan dihubungi ya Bapak Ibu. Antusias banget Bu. Kayaknya malam ini pesertanya antusias banget Bu untuk mengikuti pelatihan di laboratorium. Baik. Memang sekolah sudah ada sekolah yang punya lab IPS, mungkin ada yang belum juga kan. Terutama untuk lab IPS. Saya pernah ke SMP 1 Sumedang Bu. Di situ ternyata sudah punya lab IPS. Nah, sekolahnya itu mungkin ada teman-teman kita dari Sumedang Banding pernah ke sana ya, sekali lihat ternyata sudah ada lab IPS-nya. Kalau Jakarta saya lihat belum ada Bu. Jakarta saya lihat belum ada, karena Jakarta kan berkaitan dengan tempat. Kalau di daerah lokasinya kan masih luas, mungkin harga tanahnya juga masih murah sehingga mudah untuk pengembangan. Kalau kota-kota besar kayaknya kan pemerintah menyediakannya dengan dana besar, justru yang di daerah itu yang kalau saya lihat lebih bisa maju ya dibanding kota-kota besar. Tentu Pak, karena di desa juga mungkin pikirannya malah belum sampai ke sana gitu, karena selama ini nggak, mindsetnya itu belum ada lab IPS. Ya, emang rata-rata yang ada itu lab IPA gitu ya, kalau tiap sekolah ada lab IPA. Nah, lab IPS ini sedikit sekolah yang mempunyai ya, maka sama pentingnya dengan lab IPA sebetulnya ya. IPA lab bahasa banyak Bu sebenarnya. Lab IPA dengan lab bahasa. Lab IPA dan lab bahasa, makanya ini melalui Bapak Ibu ya, ketika melakukan ikut di diklat ini nanti bisa menyampaikan ya hal-hal penting yang memang ada di lab IPS gitu ya. Oke, nanti informasi segera kami sampaikan bisa melalui Pak Sarwanto ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ya, 1 atau 2 bulan lagi nanti mudah-mudahan bisa terlaksana Bapak Ibu ya. Nah, ini karena itu udah dananya Bu, biayanya berapa kira-kira Bu, kan antusias banget. Sudah ada yang nanya tuh di chat tadi biaya berapa itu. Tarik telepon. Enggak, kita itu aja Pak Enjen, kita sharing aja, pengen lihat aja. Mudah-mudahan bisa mengikuti kan. Iya Bu, perkiraan dana untuk persiapan. Oh gitu, baik. Kalau murah meriah kan nggak apa-apa Pak Enjen ya, kan untuk semuanya kan. Insyaallah. Maunya yang murah meriah gitu kan. Murah meriah, ilmunya yang banyak ya Pak. Itu. Biasanya kan kalau permintaan begitu ya. Ya, kalau yang batch 1 kemarin murah Bapak Ibu ya, tapi satu pesertanya itu 1.500.000. Fasilitasnya sudah apa aja itu dapatnya 1.500 ya? Sudah termasuk untuk luringnya ya Bu Agustin ya? Ya, kalau yang batch 1 kemarin kita belum mengagendakan untuk luring Bapak Ibu. Jadi ini full daring ya kalau yang batch 1. Daring Bu, nggak semangat daring. Ya, nanti kita agendakan untuk yang luring ya Bapak Ibu. Untuk batch 2 insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti kami bisa merancang secara teknisnya ya pelaksanaan diklat kepala lab. Seperti itu, mohon ditunggu informasinya ya Bapak Ibu. Ya, itu untuk yang pertama ya kami. Yang kedua yang sudah kami lakukan juga Bapak Ibu ya, tadi kalau di awal ya oleh Pak Sudrajat tadi dimunculkan YouTube ya Bapak Ibu ya, dimunculkan YouTube. Nah ini juga
kami menyediakan YouTube yang tidak sembarang YouTube, Bapak Ibu, karena YouTube kami itu isinya adalah media pembelajaran, ya. Bentar, saya bukakan ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini yang mengembangkan adalah kebetulan mahasiswa saya di mata kuliah media pembelajaran yang saya minta untuk melakukan pengembangan media pembelajaran ya. Jadi melalui proyek ya, melalui proyek yang mereka susun ya dalam bentuk video berupa tutorial pengembangan media gitu ya. Nah, bentar, belum muncul ya Bapak Ibu ya? Belum. Belum besar screen-nya, Bu. Nah, muncul Bapak Ibu? Nah, sudah Bu, sudah. Halo semuanya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bapak Ibu klik Lab IPS gitu ya. Lab IPS. Nanti akan muncul ini lab kami Bapak Ibu, YouTube kami di Laboratorium Pendidikan IPS. Bapak Ibu bisa simak ya nanti beberapa video kami tampilkan di sini. Tuh, ini ada media pembelajaran kelas poin ya, kemudian media podcast, kemudian media Gatherton, Canva ya. Nah, aplikasi puzzle ya dan seterusnya, ini banyak sekali anak-anak kami mahasiswa kembangkan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam pengembangan media ya. Dan juga di mata kuliah karakter dan budaya bangsa ini anak-anak juga menampilkan tokoh gitu ya Bapak Ibu, itu melalui role playing ya. Ini anak-anak mahasiswa kami yang memerankan ya, misalnya Lutung Kasarung. Nah, mereka menampilkan cerita itu ya melalui video. Nah, kemudian ada Roro Mendut ya. Nah, ini juga Andi-Andi Lumut ya. Jadi nilai-nilai moral yang hendak disampaikan sebetulnya ya dari cerita-cerita itu. Kemudian di mata kuliah etika profesi mereka memerankan sebagai seorang guru ya. Nah, ini etika keguruan ya, judulnya Elegi Jiwa ya. Nah, kemudian ada Sujana ya, kemudian ada Guru Welas Asih. Nah, sebetulnya nilai-nilai yang ingin mereka sampaikan melalui cerita itu ya. Monggo nanti Bapak Ibu bisa saksikan dari video-video yang ada. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu ya, dan juga berikan tanggapan ya. Ini alhamdulillah subscribe-nya juga sudah banyak ya. Nah, ini salah satu contoh ya media yang halo semuanya, selamat menyaksikan video media belajar kelas poin ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenalan terlebih dahulu dengan tim perancang media ini, yaitu Rizka Widiantari, Erli Nurkumaladewi, Wahyu Febri Anandika, Widya Sonya, Diva Lustiasyam, dan Eka Ambarwati dengan bimbingan Ibu Agustina Triwijayanti, SPD, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah media belajar IPS. Pertama-tama, media kelas poin ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, seluruh siswa dapat berpartisipasi dengan menggunakan device yang dimiliki seperti halnya laptop maupun handphone. Kedua, kelas poin ini memiliki fasilitas mulai dari annotation settings yang berguna sebagai alat coret-mencoret saat mempresentasikan bahan ajar seperti papan tulis yang menjadikan siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi. Kemudian adanya interaktif quiz yang dapat menarik semangat siswa, seperti dengan adanya multiple choice untuk membuat kuis yang dikirim musik dan juga short answer, yang bisa digunakan guru dalam menarik keaktifan siswa untuk berpendapat atau menyampaikan pertanyaan terkait materi. Ketiga, media ini mempermudah guru dalam proses penilaian. Dan terakhir, media ini mudah untuk dipergunakan guru dengan hanya menginstal aplikasi kelas poin ini dan melakukan sign in di PowerPoint.
Kan tetapi, di samping adanya kelebihan dari kelas poin, ada pun kelemahan dari kelas poin yaitu dalam menggunakannya baik guru dan siswa memerlukan jaringan internet yang stabil. Karena dengan jaringan internet yang kurang mencukupi dapat mengurangi kelancaran kegiatan presentasi dan kuis. Selanjutnya, kita akan melihat langkah apa saja yang harus dilakukan dalam merancang media kelas poin. Yang pertama, guru menyusun materi pembelajaran dan membuat handout. Kelompok kami memilih materi penjajahan Belanda di Indonesia hingga masa pergerakan nasional. Kemudian, guru membuat bahan ajar presentasi dengan materi dari handout. Guru bisa menggunakan Canva sebagai media untuk membuat desain-desain menarik, baik di handout maupun bahan ajarnya. Setelah itu, bahan ajar presentasi selesai dibuat kemudian diunduh dengan format PowerPoint. Kedua. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Oke, nanti banyak itu yang bisa nanti Bapak Ibu lihat ya di YouTube-nya Lab. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Silahkan bisa digunakan untuk Bapak Ibu mengajar ya. Oke, itu kemudian kami juga punya jurnal Bapak Ibu. Nah, ini jurnal kami di Cipsindo ya. Ini monggo Bapak Ibu kalau punya tulisan ya nanti bisa dimasukkan di jurnal kami ya. Oke, ini ya itu hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, kan sekarang Bapak Ibu dituntut untuk melakukan riset ya, penelitian, apalagi kalau untuk naik pangkat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah wajib ya, monggo nanti bisa langsung dimasukkan melalui OJS ya, Open Journal System ya, nanti ke Cipsindo dengan menghubungi saya ya, nomor saya Bu, misalnya Bu Agusti, saya sudah masukkan artikel ya melalui OJS gitu, karena jurnal kami sudah Sinta 3 Bapak Ibu ya, sudah terakreditasi Sinta 3 sehingga naskah artikel itu harus dimasukkan by system ya, jadi di OJS, jadi tidak bisa ke email ya, ke email itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau dulu masih bisa karena masih Sinta 5 waktu itu. Terus kami melakukan reakreditasi, alhamdulillah sampai ke Sinta 2 sekarang Bapak Ibu ya. Di OJS nanti Bapak Ibu masuk ke jurnal Cipsindo ya Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini jurnal kami ya Bapak Ibu, nanti register ya, ini diisi dulu username, passwordnya ya. Nah, kemudian nanti klik ya di sini Bapak Ibu sebagai author. Nah, author gitu ya. Nah, author itu menulis nanti baru register. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu masuk melalui akun yang Bapak Ibu buat di sini, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya tulisan, ini sudah kami volume 9 Bapak Ibu ya, volume 9 ini terakhir bulan Maret, karena kami terbit 2 kali, Maret sama September. Sehingga nanti dalam waktu dekat kita sudah punya beberapa artikel untuk publish di bulan September ya, bulan September. Kalau nanti Bapak Ibu memasukkan, mungkin akan kami review untuk bulan Maret ya, Maret tahun depan ya, karena kami 2 kali dalam setahun ya. Ini kami mulai 2014 dan alhamdulillah sudah Sinta 3. Ini gratis Bapak Ibu. Mungkin kalau di jurnal yang lain sudah Sinta 3 itu bayar ya Bapak Ibu. Tapi kalau di Cipsindo ini masih kami gratiskan ya. Monggo kesempatan ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk bisa mempublish karya ya. Mempublish karya Bapak Ibu, penelitian ya, misalnya PTK ya, boleh nggak apa-apa PTK, nanti disesuaikan dengan gaya yang ada di tulisan jurnal ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini judul-judulnya seperti ini. Boleh, yang penting tentang pembelajaran IPS ya, tentang pembelajaran IPS. Nah,
Ya, itu di jurnal kami, monggo. Kami tunggu juga Bapak Ibu ya untuk tulisannya. Jadi kalau kami itu biasanya per terbit itu ada 6 atau 7 tulisan, kami batasi dari dalam itu hanya 1 Bapak Ibu. Jadi kesempatan sangat luas untuk Bapak Ibu mengirimkan karena perbandingannya sangat banyak ya, 1:6 gitu ya, untuk 6 dari luar, 1 dari dalam gitu. Karena jurnal yang bagus itu katanya penulisnya banyak yang dari luar gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, monggo Bapak Ibu untuk jurnalnya, artikelnya yang sudah punya hasil penelitian tapi belum dipublish, silahkan ya. Tapi kalau yang sudah dipublish ya, jangan sampai dikirimkan lagi gitu ya Bapak Ibu. Misalnya sudah pernah diikutkan seminar ya, terus Bapak Ibu terbit di proceeding ya. Nah, itu jangan dikirimkan lagi dalam bentuk yang sama atau dalam artikel yang sama. Tapi kalau mau ditambahkan, dikurangi ataupun disesuaikan ya, tidak sama dengan apa yang sudah publish, itu silahkan boleh. Itu tidak sama persis gitu. Kami beberapa menolak ya artikel yang masuk karena yang pertama sudah pernah dipublish ya di jurnal yang lain atau di proceeding ya, itu menyalahi aturan ya. Nah, nanti kami yang disalahkan. Nah, sehingga monggo Bapak Ibu bisa membuat yang baru dengan hasil yang lama gitu ya. Nah, hasil penelitiannya dibuat lagi tetapi dengan tema yang sama, itu boleh. Oke, itu Bapak Ibu bisa kami sampaikan terkait dengan informasi ya yang sudah kami laksanakan di Prodi Pendidikan IPS. Mudah-mudahan bisa selalu berkolaborasi ya antara jurusan Pendidikan IPS dengan APEPSI ya, karena dengan kolaborasi ya bersama Bapak Ibu ini nanti akan bisa menguatkan IPS ya, apalagi ini pesertanya dari seluruh Indonesia ya, dari seluruh Indonesia, dan hasil dari beberapa pertemuan kita nanti bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi ya untuk pembelajaran IPS ke depan gitu ya. Oke, itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan dan juga menemani ya, membersamai Bapak Ibu di malam ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang ya. Tentu ini karena keterbatasan waktu ya, tidak bijak kalau tetap saya lanjutkan karena ini di beberapa wilayah sudah sangat larut sekali ya, larut malam. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi baik luring maupun daring ya di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan tetap semangat Bapak Ibu ya untuk mendampingi ya dan juga membersamai peserta didik Bapak Ibu ya di sekolah. Dan ya, dari pertemuan kita malam ini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Amin. Wah, itu terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan ya. Ketemu lagi lain waktu ya, Pak Safari, Pak Enjen, Bu Erma. Terima kasih. Bu Endang, Bu Susi dan lainnya ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bun. Bu Siti dan Bini. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih inputnya Bu. Sama-sama Bapak. Ya, saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Agus. Bu. Istirahat. Ya, sama-sama Mohon Bapak. izin live Bu Agustina. Untuk